Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan, menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, recording in progress, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan dan melalui Zoom. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengungkap, membahas, mempelajari yang sudah kami siapkan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di sini ada yang wafat di minggu ini yang masuk kepada informasi kami, yaitu Bapak Haji Abdullah bin Kariman. Ini mertua dari Pak Abu Khair. Pak Abu Khair itu jamaah kita yang selalu hadir. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Abdullah bin Kariman diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, dan menjadi turunan yang saleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi imamnya orang-orang muttaqin. Amin, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Beliau wafat di Batang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga doa untuk yang sedang sakit di saat ini, mungkin ada yang sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang masuk ke daerah atau yang masuk ke informasi kami, yaitu Bapak Dr. Riyad Jamil, pimpinan pesantren Suryalaya, masih diberi kecintaan oleh Allah dengan diberi penyakit. Mudah-mudahan Allah mencabutnya penyakit tersebut, diganti dengan sehat walafiat. Dan mungkin yang lainnya juga yang tidak kami sebutkan satu persatu, mari kita berdoa kepada Allah. Termasuk kita yang hadir mungkin kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan, sehat yang paripurna, sehat walafiat.
Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga meminta kelancaran kepada Allah dalam kehidupan ke depan kita, sampai kapanpun kita selalu diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan keriduan, kemudian rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita ungkap pada hari ini, sebagaimana kita telah mendapatkan informasi ini sebelumnya, yaitu kajian surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Ayatnya 55 dan 56 ya. Integrasi kesalehan ritual dan sosial sebagai upaya menguatkan kesalehan digital. Nah, ini judulnya. Jadi menurut saya judulnya cukup keren ini ya. Disiapkan untuk kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kajian di pagi hari ini. Mari kita lihat surat ayat yang kita sajikan dalam kesempatan ini. Kita melihatnya bersama-sama dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca barusan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah ini, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah ini kebiasaan dan juga jadi amalan. Doa itu menjadi kegiatan yang rutin kita lakukan. Baik doa yang sifatnya individu gitu ya, ataupun juga berjamaah bersama-sama. Nah ini biasanya doa selalu diungkapkan, doa selalu dimohonkan. Dan ketika berdoa itu ya, di sini diungkapkan hendaklah berdoa dengan rendah hati. Nah itu
rendah hati ya. Dan suara yang lembut. Nah, jadi suara yang lembut itu suara yang cukup kedengaran oleh dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita berdoa itu, apalagi di masjid ya, rame-rame gitu, semuanya punya kepentingan, punya kemauan. Maka ketika memohon kepada Allah, memohonlah dengan suara yang lembut, dengan rendah hati gitu ya. Dan juga di situ penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah manakala kita melaksanakan kegiatan berdoa sesuai dengan yang diungkapkan dalam surat ini, maka doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, setelah diciptakan dengan baik. Nah, ini juga penekanannya bagaimana merawat ya, bagaimana memelihara alam jagat raya ini yang ada di sekitar kita tuh. Kemudian juga ditekankan lagi, berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Nah, ketika kita berdoa harus muncul rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut dengan siksa Allah, dengan murka Allah, dengan azab Allah, sehingga berdoa itu betul-betul penuh harap. Karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya kita melihat interpretasi para mufasir nih. Jadi kita melihat bagaimana mufasir memberikan pemikiran tentang ayat yang kita baca. Penafsir yang pertama ini dari tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Nah, tentang ayat yang kita baca tadi. Setelah Allah menyebutkan keagungan dan kebesarannya nih, yang menunjukkan kepada orang-orang yang berakal bahwa hanya Dia yang berhak diibadahi, ditujukan dalam memenuhi semua kebutuhan. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan konsekuensinya, tuh gitu. Jadi disebutkan di sini ya di awal dengan menyebutkan keagungan Allah. Nah, itu ya. Tidak keras-keras yang dikhawatirkan timbul ria. Nah, ini. Kalau berdoa dengan keras-keras nanti dikhawatirkan ria. Ria itu ingin diketahui orang bahwa saya ini sedang berdoa dan sedang khusyuk dan sedang meminta gitu ya, biar orang-orang tahu permintaan saya. Nah, ini yang harus diwaspadai ketika berdoa. Jadi berdoa dengan khawatir timbul ria, maka doa tidak usah keras-keras. Apalagi pemuda yang misalnya ingin mendapatkan jodoh sudah lama gitu ya, ingin mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapannya. Nah, diungkapkannya dengan suara yang lembut, dengan suara yang betul-betul dirasakan dan diungkapkan dari hati yang paling dalam. Atau mahasiswa yang susah lulus gitu ya dalam kuliah gitu, nah memintanya pelan-pelan, yang kedengaran oleh orang yang di sekitar kita, sehingga ketahuan agak kurang bagus misalnya. Nah, maka berdoanya disarankan sesuai dengan Al-Quran tadi, dengan suara yang lembut, dengan penuh harap, dan pelan, dan betul-betul hati yang bersuara, hati yang lebih hidup di dalam melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, ketika kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam perjalanan, terdengarlah orang-orang membaca takbir dengan suara yang keras. Maka Rasul bersabda, ini mari kita lihat sabda Rasul, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum.
sayangilah dirimu, jangan bersuara keras tuh. Karena kamu tidak menyeru kepada yang peka dan yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Allah yang maha mendengar, lagi dekat, dan Dia selalu beserta kamu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, hadirin, yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir nih, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar mereka berdoa kepadanya yang merupakan kebaikan bagi dunia dan akhirat mereka. Nah, jadi kalau berdoa itu berdoa yang mengandung kebaikan, mengandung hikmah, mengandung berkah gitu ya. Jadi meminta dengan penuh harap, dan juga yang diminta itu merupakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Seperti kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan doa ini merupakan doa yang selalu dibaca di akhir ketika berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya minta apapun, minta jabatan yang tinggi, minta kekayaan yang melimpah, minta itu dan ini untuk apa sih? Nah, hakikatnya untuk membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau tidak membawa kebahagiaan, hanya menjadi malapetaka, bahkan jadi penyakit, itu hal yang perlu dipikirkan terlebih dahulu ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dipertimbangkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Lalu Allah berfirman, kata Allah, berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Dikatakan bahwa maknanya adalah dengan merendahkan diri, tunduk, dan dengan lemah lembut. Nah, ketika mengangkatkan tangan atau tidak mengangkatkan tangan kelihatan doa yang penuh kehusuan, penuh pengharapan. Ingat akan dosa-dosa, ingat akan kehilapan dan kesalahan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga air mata keluar dengan tidak diiringi sesuatu kecuali dengan sendirinya mengeluarkan air mata karena adanya permohonan permintaan yang sangat mendalam. Itulah air mata yang betul-betul menghantarkan permohonan kebutuhan dengan penuh kehusuan. Jadi kalau kita berdoa dengan penuh khusyuk ya, dengan penuh harap, bahkan merasa takut akan murka, siksa dan azab Allah, maka memintanya itu sambil bergetar, sambil mengungkapkan dengan penuh harap. Ibnu Jarir mengatakan makna tadarru ialah berendah diri dan tenang dalam ketaatan kepadanya. Jadi tenang, meminta itu tenang ya. Dan dengan adab-adab berdoa ya. Jangan disamakan dengan meminta kepada orang lain, kepada orang tua. Adab berdoa ada tentu langkah-langkahnya. Yang dimaksud dengan khufyah ialah dengan hati yang khusyuk, penuh keyakinan kepada keesaan dan kekuasaannya terhadap semua yang ada antara kalian dan Dia, bukan dengan suara yang keras untuk pamer. Nah, ini makna dari ayat yang menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini juga dikuatkan dengan Al-A'raf ayat 205. Maka kita baca bersama-sama, mudah-mudahan setiap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr
wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu, nah ini ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Betul-betul ditekankan ini tentang doa ya, tentang permohonan, tentang permintaan. Dan betul-betul ini menjadi bagian yang selalu kita gunakan dan kita manfaatkan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, disebutkan di sini juga Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembahnya dan berdoa kepadanya serta merendah diri dan memohon belas kasihannya. Dan sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini kata-katanya cukup keren ini. Dan sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar. Jadi mengincar itu selalu diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sehari-hari kita selalu berbuat kebaikan. Datang ke kantor harus menjadi kebaikan. Dosen mengajar harus jadi kebaikan. Orang tua memberikan nafkah kepada anaknya harus jadi kebaikan. Suami memberikan nafkah kepada istrinya harus menjadi kebaikan. Anak-anak melakukan kegiatan harus menjadi kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu berbuat kebaikan akan menjadi bagian rahmat Allah diberikan kepadanya, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga Matar Al-Warraq ini pernah mengatakan, laksanakanlah janji Allah dengan taat kepadanya, karena sesungguhnya Dia telah menetapkan bahwa rahmat-Nya amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita sekarang sedang berbuat baik nih, sedang duduk, sedang mendengarkan, ada yang sambil mungkin tidur-tiduran, ada yang mungkin sambil makan-makan bebas, pokoknya sedang berbuat baik melalui kegiatan ini. Insya Allah begitu kita melaksanakannya, rahmat Allah terus diberikan kepadanya, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis ini dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan menyembah hanya padanya. Manusia yang bertakwa itu manusia yang selalu diajak, ditingkatkan ketakwaannya oleh para khotib hari Jumat, para penceramah dimanapun ya. Para penceramah selalu mengajak untuk bertakwa. Mengapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sudah disiapkan tepatnya di akhirat surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Nah, makanya bagaimana mendidik diri, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga, mendidik mahasiswa, mendidik pelajar, mendidik masyarakat agar tetap menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang taat, menjadi manusia yang patuh, menjadi manusia yang melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjadi manusia yang selalu berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Mengapa? Karena kita ingin menjadi manusia yang bertakwa. Dan sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum. Ibadah saum itu untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi manusia yang hebat, untuk menjadi manusia yang paripurna, untuk menjadi manusia yang terhormat, untuk menjadi manusia yang akan menjadi penghuni surga-surga yang sudah Allah siapkan insya Allah. Itu yang pertama, jadi mendidik hambanya. Yang kedua, mengajarkan hambanya untuk rajin berdoa dengan suara yang lembut serta penuh keyakinan dan tidak melampaui batas. Nah, bagaimana ini mengajarkan doa buka saum nanti ya kepada anak-anak kita? Waduh, biasanya itu ketika akan buka kan orang tua duduk di situ, anak-anak duduk di situ menunggu azan berkumandang. Ada yang membulak-balikan makanan, ada yang membalik-balikan kolak, korma segala macam. Sedang apa? Sedang menunggu datangnya azan. Begitu azan berkumandang dengan hamdalah kepada Allah dan mendengarkan azan, kemudian berdoa buka saum. Subhanallah. Ketika berdoa tak usah keras-keras, cukup dengan hati yang penuh khusyuk, harapan dan penuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabad doma'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ada juga Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu dimintanya dengan penuh kekhusyuan, dengan suara yang lembut, penuh perasaan. Insya Allah orang-orang yang saum semua doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik hambanya untuk senantiasa berbuat baik agar mendatangkan rahmat Allah serta menjauhi perbuatan buruk yang mendatangkan murka Allah. Jadi bagaimana ini segala aktivitas kita 24 jam supaya menjadi perbuatan yang baik. Nah ini supaya menjemput rahmat Allah, menjemput berkah Allah. Maka anjurkan kepada anak-anak kita, anjurkan kepada mahasiswa kita, anjurkan kepada masyarakat kita, semuanya untuk selalu hidup ini berada di posisi yang baik. Baik menurut diri sendiri, baik menurut masyarakat, baik menurut orang lain, lebih-lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan insya Allah menjadi amal soleh. Semua kebaikan apabila satu dilaksanakan dengan tulus, yang kedua dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur di dalam tuntunan ajaran kita. Terus yang keempat, menjadikan insan yang saleh ritual dan sosial. Nah ini ritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kekuatan iman, amal, ilmu dan akhlak di dunia nyata dan di dunia maya. Masya Allah ya. Ini bagaimana nih menjadikan insan yang saleh ritual dan sosial. Bagaimana ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu untuk mewujudkan kekuatan iman. Nah, thalabul ilmi ini ya, belajar itu hakikatnya untuk menguatkan iman. Mungkin tidak terasa cuma duduk-duduk saja, duduk-duduk manis ya. Tapi niat thalabul ilmi
ini sedang memperkuat keimanan. Sehingga ketika akan melaksanakan sesuatu yang menyimpang, ingat, tidak boleh ini. Saya dengar dalam kajian hari Minggu, dengar ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu adalah hikmah ikutnya pengajian dan menguatkannya keimanan. Ketika beramal mungkin akan sedikit manyun. Nah, bahasa Sundanya manyun, ya, manyun itu apa? Jadi tidak ikhlas gitu ya. Mungkin ketika tidak ikhlas, ingat, bahwa amal tidak ikhlas ini tidak menjadi kebaikan. Dia beristighfar dan dia mengulangi perbuatannya untuk lebih baik lagi. Subhanallah. Kemudian juga ilmu, menguatkan dan memantapkan, mendalami ilmu-ilmu agama. Karena bagaimanapun kita tidak hanya hidup di dunia saja, kita harus juga menyiapkan hidup untuk pulang kita ke alam akhirat. Saya dengar ada orang yang maksimal di keduniaan tapi minimal di keakhiratan. Ketika merasa minimal di keakhiratan, kajian ini mudah-mudahan dapat menyeimbangkan. Walaupun susah juga untuk menyeimbangkan, tapi yang penting usahanya, insya Allah. Dan juga akhlak yang terbaik di dunia nyata. Wah, kelihatan sama orang lain, dunia nyata itu kan, ketemu sama orang, kemudian mengucapkan salam, kemudian berjabatan tangan. Nah, ketika berjumpa, bila dilakukan itu dengan dunia nyatanya, maka insya Allah dunia mayanya pun akan selalu beramal yang baik, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa itu kesalehan ritual, sosial, dan digital? Oh, ini pertanyaan ini. Mari kita jawab. Yang pertama, kesalehan ritual adalah jenis kesalehan yang berkait erat dengan ritual ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, yang disebut dengan ibadah mahdoh. Nah, itu. Sedangkan kesalehan sosial berkaitan dengan ibadah yang berhubungan dengan sesama umat manusia yang disebut dengan muamalah. Nah, ini. Maka manusia harus menyeimbangkan di antara keduanya, baik di dunia nyata, di dunia maya, digital, agar manusia terhindar dari perbuatan buruk dan senantiasa berbuat kebaikan yang membuahkan pahala dan rahmat Allah dalam setiap amal yang dilakukan. Sekarang kan tidak lepas orang ya dari gadget ya. Kadang-kala kalau di rumah sedang berkumpul, anak ada 3, suami istri jadi 5, ngumpul di depan televisi, semuanya megang gadget, megang HP, dan komunikasinya dengan dunia luar. Dengan apa? Dengan dunia maya masing-masing itu. Sehingga ayahnya menegur anaknya tidak menyahut, ibunya menyahut anaknya tidak menyahut. Kenapa? Sedang asik dengan dunia maya. Nah, hal ini terjadi di masyarakat kita, di keluarga kita. Nah, bagaimana ini? Kejadian ini jangan sampai merusak hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin ada juga waktu-waktu luang untuk meninggalkan gadgetnya. Nah, terutama di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sedang sholat ada SMS masuk, ada WA masuk, sebentar lihat dulu, jangan-jangan penting, teruskan lagi sholat. Ini tidak boleh seperti ini. Walaupun HP kemana-mana dibawa, ke WC dibawa, sholat dibawa, sedang makan dibawa, sedang jalan-jalan dibawa. Begitu pentingnya yang dirasakan oleh masyarakat tentang gadget itu. Tapi ingat, jangan menjadi azab Allah, harus menjadi mendatangkan rahmat Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah, ini ayat Al-Quran atau surat Al-Qasas. Mari kita baca pelan-pelan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya
wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Nah, ini kalimatnya cukup indah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan ya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Coba kita perhatikan di sini, dan carilah pahala negeri akhirat. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu harus dipertimbangkan akhirat gitu. Ini akhiratnya, untuk akhiratnya ada nggak ini? Nah gitu ya. Jadi jangan terus saja dunia, akhiratnya nggak ada. Nah ini harus hati-hati. Apapun, termasuk ngajar, termasuk memberi kuliah, memberikan ceramah, seminar di mana-mana, hitung ada untuk akhiratnya tidak. Wah, begitu ya. Kata Al-Qasas 77 itu. Carilah, itu kan tampil di depan orang itu kan anugerah itu. Itu kan kebaikan. Maka carilah pahala dengan akhirat, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tuh, itu pertamanya kalimat itu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia pun ini merupakan bagian tempat hidup kita, tempat berbuat apapun yang kita lakukan. Dunia tidak boleh dikesampingkan. Dunia, bagaimana menyampingkan dunia? Kita kan hidup di dunia. Wah, begitu. Maka janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, tuh gitu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Insya Allah ya, setelah pengajian ini apapun ada hitungan akhiratnya. Memberikan nafkah kepada istri bukan sekedar untuk mengenyangkan, tapi untuk kuat supaya beribadah, supaya khusyuk, supaya bisa membeli alat-alat sholat. Subhanallah, kata suaminya, mah nih gajian nih tanggal sekian, bukan nama mah kok kelihatannya sudah lusuh ya. Itu kan ada dananya, itu pikirannya untuk akhirat gitu. Jadi bagaimana ini? Ataupun udah lama kita tidak infak, rasa-rasanya ini masjid kita ini di pinggir kita itu ada masjid, tapi Qurannya sudah pada rusak kelihatannya. Wah, itu sedang menyiapkan untuk akhirat. Jadi harta yang kita miliki, harta yang kita peroleh tidak semata-mata harta tanpa ada bagian pemikiran untuk akhiratnya. Harus dipertimbangkan, harus diperoleh, dan kita siapkan untuk itu. Supaya apa? Supaya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jangan sampai di dunia seperti bahagia, di akhirat tinggal siksa. Jangan seperti itu. Insya Allah para jamaah, para keluarga semuanya, kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesalehan digital sekarang. Kesalehan digital artinya kesalehan yang berhubungan dengan dunia internet, dengan segala pernak-perniknya, termasuk media sosial. Nah, gitu kan. Sekarang informasi, Masya Allah, di dunia sebelah sana ada terjadi apa-apa, sudah sampai informasi itu.
Bahkan belum kita menyampaikan, orang lain sudah menyampaikannya. Subhanallah. Dakwah kita tidak usah hadir jauh-jauh, harus menghidupkan mobil, meninggalkan tempat tinggal, di rumah sendiri, di kamar, di dapur, ya, di ruang tamu. Waduh, dipermudah dengan internet ini. Subhanallah. Nah, ini salah satu anugerah yang perlu kita manfaatkan. Bahkan ada orang yang selalu hadir, sedang di mobil, sedang olahraga. Masya Allah, dengan internet ini banyak manfaatnya bila kita memperhitungkan ini untuk kebaikan diri kita masing-masing. Itu namanya kesalehan digital. Artinya kesalehan yang berhubungan dengan dunia internet, dengan segala pernak-perniknya, termasuk media sosial. Mohon maaf, sekarang kan main lewat WA gitu ya. Sebelum bertemu pakai video call. Wih, luar biasa sekarang. Kurang apa sih? Manusia sudah fasilitasnya lengkap begitu, tinggal kita memanfaatkannya yang sebaik-baiknya, insya Allah. Kesalehan digital merupakan suatu upaya seorang muslimah untuk memperkuat diri dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dengan amal saleh di dunia maya, seperti mengingatkan kewajiban, ajakan bersedekah, birrul walidain, bermuamalah yang baik, beramar ma'ruf nahi munkar, dan penggunaan media sosial yang bijak. Apalagi kalau ada WA dari pimpinan, waduh, langsung dibuka informasi apa ini? Betapa harga ya komunikasi dengan mudah diterima dari siapapun dan dimanapun dengan internet ini. Mudah-mudahan internet yang ada di rumah-rumah kita, internet yang ada di kantor-kantor kita, internet yang kita pegang masing-masing, itu menjemput rahmat berkah Allah setiap saatnya. Maka ada yang gadget begitu dibuka langsung assalamualaikum. Ada juga gadget yang begitu dibuka assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam orang itu ya di dalam menciptakan dan memanfaatkan fasilitas ini. Yaitu merupakan satu kelebihan anak bangsa dalam menata gadget untuk kemaslahatan. Ada juga yang gadget itu hanya untuk melihat gambar-gambar yang tidak beres. Wah, ini biasanya anak-anak muda, orang tua juga nggak ketinggalan di situ ya. Nah, ini kurangi yang begitu, apalagi di bulan puasa ya. Perbanyak tadarus dengan digital ini, komunikasi dengan yang lain. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejalan dengan kesalahan digital, hakikatnya umat sedang mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Wah, ini kalimatnya tegas. Kamu itu umat Islam ya, kita ya adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillahi min dalik. Nah, jadi kamu umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Nah, itu ya, umat yang terbaik, umat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya, luar biasa. Insya Allah kita termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Kita beserta anak buah kita, mahasiswa kita, ya, anak-anak didik kita dimanapun, jamaah kita, semuanya insya Allah menjadi umatan yang terbaik, umat yang khair, yang baik, yang terbaik, ya, yang hidup ini selalu memilih hal-hal yang terbaik, terutama di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, merintah kepada kebaikan, melarang kemunkaran. Itu luar biasa. Seperti ada pengumuman di gedung-gedung perkuliahan, anak-anak jangan duduk di tangga, ya itu amar ma'ruf itu. Anak-anak jangan duduk di tangga ya, mengganggu yang lewat. Wah, itu amar ma'ruf. Saya lihat di situ ada tulisan, mahasiswa naik dari lift lantai 2. Nah, itu juga amar ma'ruf itu. Tapi ada juga yang nyeleneh masuk di pertama. Nah, di situ diingatkan bahwa Anda belum bisa baca kelihatannya ya. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Wah, jadi mahasiswa juga diingatkan, kita juga dapat pahala mengingatkan kebaikan ini. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman berkenaan dengan keberadaan dan peran penting orang-orang yang saleh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Syekh Sya'rawi, ya, orang saleh itu ada dua macam, saleh duniawi dan saleh ukhrawi. Nah, ini saleh itu. Pertama, saleh duniawi adalah saleh dalam arti asal, yakni orang yang berkepribadian baik sehingga dimanapun berada ia tidak merugikan, tapi justru banyak memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ia bisa seorang muslim ataupun non-muslim. Di lingkungannya ia menciptakan keadilan, keteraturan, kedamaian, kemajuan dan kemakmuran. Namun ibarat bangunan, kesalehan tersebut berdiri tanpa pondasi religius spiritual sehingga hanya berdimensi duniawi. Dia harus juga berdimensi yang kita bahas yang kedua, saleh ukhrawi, yakni kesalehan yang lahir dari keimanan, kebaikan yang dilakukan sebagai ekspresi dari ketaatan kepada Tuhan. Artinya, seseorang berkepribadian atau melakukan kebaikan tidak sekedar karena tuntutan etika, tapi juga atas kesadaran penuh sebagai seorang hamba Allah untuk berbuat baik kepada sesama hamba dan ciptaannya. Nah, itu kemudian yang selanjutnya kita lihat Al-Quran mendorong kita secara individu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan bahwa kita akan menuai amal saleh yang kita lakukan sendiri, bukan menuai amal saleh orang lain. Misalnya punya anak, Ustadz, ya, nggak sesuai kamu kan anak saya, ya, udah kamu sholat yang benar, saya mah kumaha NTW, nitip ya sholat saya, nggak bisa begitu, ya, amal mah masing-masing begitu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Imam Al-Ghazali mengatakan ketakwaan dan kesalehan merupakan kewajiban individu. Kesalehan ini tidak dapat diwakili oleh siapapun termasuk orang tua. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh merasa cukup dan tenang atas kesalehan orang tuanya.
Alhamdulillah bapak saya mah kiai, saya mah teu kudu ibadah, teu kudu maca Quran. Tidak boleh begitu. Amal mah masing-masing insyaallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat. Nah, ini analisis situasi ya. Era digital menghadirkan informasi yang melimpah. Orang bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan instan. Termasuk juga bagi mereka yang berhasrat mempelajari agama, ada yang menjadikan internet menjadi rujukan. Tantangan yang kita hadapi di era digital ini adalah banyaknya situs-situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham-paham radikal dengan agitasi yang mengusik kerukunan umat beragama. Pertumbuhan internet memang ibarat pedang bermata dua, bisa berdampak positif atau negatif. Semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Maka sudah saatnya bagi kita membumikan kesalehan digital. Subhanallah. Ini kata-kata kuncinya, bagaimana membumikan kesalehan digital. Gadget diislamkan ya. Situs-situs yang tidak beres diislamkan. Semuanya menjadi islami, dan yang kita bawa, yang datang itu adalah keberkahan dan rahmat Allah, bukan azab, siksa dan murka Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara cara mengintegrasikan kesalehan ritual dan sosial sebagai upaya menguatkan kesalehan digital. Mari kita lihat. Pertama, menjaga lisan sebagai bentuk kesalehan ritual dan sosial. Banyak kekerasan muncul akibat tidak pandai menjaga lisan di media sosial. Maka hendaknya kita menjaga lisan dan menghargai orang lain. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Terus selanjutnya, menghindari perbuatan riya dalam ibadah maupun kegiatan sosial. Di sini dikatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Wah, begitu kalimatnya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, ini mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu siapa? Orang apa? Orang munafik. Ini yang di atas kan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah tuh. Orang munafik itu orang yang bila bicara selalu bohong, bila berjanji selalu tidak tepat, dan bila diberi amati selalu merusak gitu ya. Nah, itu orang yang munafik. Nah, di sini mereka ingin menipu Allah, tidak bisa gitu. Hanya cirinya orang yang munafik itu kalau sholat itu adalah sholat yang malas. Dek, sholat nanti dulu udah sholat belum? Udah, padahal belum gitu ya. Di mana sholat? Ya di tempatnya, atuh maunya di mana? Memang jawabannya bagus-bagus gitu, tapi tidak mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya. Mengapa? Karena kusala. Nah, bahasa Arabnya apa? Kusala. Nah, kusala itu kesel. Ya, kesel. Nah, gitu. Jadi sehingga mereka itu kalau sholat ya malas. Jadi qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri sholat
dengan malas. Atau misalnya make mukena perempuan malas ya, akhirnya make mukena we asal-asalan gitu ya, berdirinya enggak lurus misalnya, bacaannya juga dilewat-lewat. Nah ini dasar orang malas. Salat dilakukan dengan kurusak-kurusuk, tiba-tiba tahu-tahu sudah assalamualaikum lagi, kapan bacaannya ini. Nah itu yang diungkap dari nomor 2 ini. Kemudian nomor selanjutnya, membangun dakwah digital. Nah kemudian yang keempat, enggak udah jadi, membina moral akhlak mulia. Nah terus yang kelima membina ibadah. Terus yang keenam membina intelektual di zaman digital. Waduh, terus selanjutnya selektif memilih tontonan dan tuntunan. Kadang-kadang kita sedang asik-asik, sedang membaca apa, datang gambar yang bukan tuntunan ya, tapi juga ditonton. Nah jadi bahaya sebenarnya. Maka kita harus bersikap laksana ikan hidup di laut, airnya asin tapi ikan tidak terbawa asin. Waduh, hebat. Artinya tidak mudah tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan barat. Tuntunan tetap jadi tuntunan, tontonan tetap jadi tontonan. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kau tertipu oleh kegiatan orang-orang kufur. Di dalam negeri itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian kediamannya neraka jahanam, seburuk-buruknya tempat baringan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Kita baca, kita lihat kisah teladan. Kisah Robiah Al-Adawiyah dari buku Figur Wanita Sufi karya Abdul Munim Kandil yang menceritakan suatu hari Robiah ditemui sejumlah orang saleh. Mereka nampak terharu ketika melihat pakaian yang dikenakan Robiah sangat lusuh. Melihat hal itu, salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Wahai Robiah, banyak orang yang bersedia untuk memberikan uluran tangan kepadamu jika engkau bersedia menerimanya. Aku malu meminta harta dunia kepada seseorang. Begitu urusan dunia ini bukan wewenang mereka. Hakikatnya manusia fakir dalam pandangan Allah sang pencipta manusia." Jawab Robiah. Mendengar hal itu, sekumpulan orang saleh tersebut nampak terpukau. Mereka kemudian berbisik satu dengan lainnya. "Perempuan ini sangat halus sekali, tutur katanya," ucap salah seorang di antaranya. Sesaat kemudian salah satu di antaranya mencoba mengalihkan pembicaraannya. "Sungguh kami yakin bahwa Allah senantiasa menganugerahkan kehormatan kepada kekasihnya. Tetapi hal itu belum pernah dicapai oleh seorang wanita. Apakah yang melatar belakangi hingga dirimu sampai pada tingkat yang paling tinggi?" Pertanyaan itu sontak membuat Robiah agak kaget. Dengan tegak ataupun dengan tega kemudian Robiah menjawab, "Apa yang kamu katakan adalah benar. Tetapi bukanlah semua bentuk kemaksiatan seperti takabur, sombong, bujuk rayu hingga mengaku sebagai Tuhan datangnya dari kaum wanita. Dan tidak selamanya kaum wanita berbuat fasik terhadap sesama." Ucapan yang keluar dari mulut Robiah menjadikan mereka menjadi sangat yakin akan kedalaman ilmunya. Tak pelak orang-orang saleh itu mengakui kehebatan dan kesalehan Robiah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya kita diperlihatkan sebuah doa yang tentu untuk melahirkan anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ini doanya pendek, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Silahkan dibaca setiap kesempatan berdoa dengan suara yang lembut, dengan yang khusyuk. Insya Allah turunan kita menjadi turunan yang soleh dan solihah semuanya. Demikianlah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama mendapatkan hikmah, mendapatkan keberkahan dari bacaan yang kita baca di saat ini. Amin. Ya Allah. Terima kasih hadirin, dan saya ingin menyapa. Tapi semuanya disapa dulu nih semuanya ya. Halo semuanya yang hadir, semoga sehat walafiat, banyak rezeki dan penuh berkah, panjang umur penuh berkah, dan selalu mendapatkan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga ucapan terima kasih yang selanjutnya kepada Sivitas Akademika UPI ini yang menyiapkan segala fasilitasnya di Masjid Al-Furqon sehingga dakwah kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan para pemimpin UPI dari rektor sampai dekanat sampai ke bawah terus ya, semuanya menjadi pimpinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DGB ini Pak Profesor Didi Suryadi dan Ibu Sekretaris Profesor Aan Komaria dan anggota DGB yang lainnya. Ini saya lihat di sini banyak DGB guru besar yang dari UPI dan yang dari luar UPI yang semuanya mendapatkan informasi sehingga bisa bersama-sama menyambut kehadiran kajian di pagi hari ini. Terima kasih. Semoga para guru besar yang sedang bahagia ditambah kebahagiaannya, yang sedang banyak rezeki diberikan keberkahannya, yang sedang sakit segera disembuhkan, disehatkan lahir dan batinnya. Tidak menyebutkan satu persatu para guru besar, tapi saya yakin di sini betapa banyaknya para guru besar yang hadir walaupun sedang berjalan-jalan di kendaraan, tetap hadir di dalam kajian ini. Insya Allah ya. Ya sama-sama. Kemudian yang selanjutnya juga terima kasih kepada Ibu Dekan EPBS nih, Prof. Tri Indri Hardini selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dan Prof. Dadang ya juga Sunendar, Prof. Dadang Sunendar selalu hadir. Semoga tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Dan juga para pembantu dekan di EPBS juga sama-sama hadir. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga di sini hadir pimpinan asrama ya, asrama putra dan putri Pak Dr. Sugihartono dan para mahasiswanya mungkin minggu depan digiring lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang ini peluang untuk berbuat baik, untuk menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para manajer asrama dan para pengurus yang lainnya. Kemudian juga terima kasih kepada penasehat dan pengurus DKM Al-Furqon, Prof. Juntika dan Prof. Mufid ini, dan profesor yang lain yang selalu hadir dalam kajian ini. Insya Allah terus dengan keberkahannya. Ada Prof. Ahman, ada Prof. Cucu ya, yang lain-lainnya itu. Ada Prof. Asep, pokoknya banyak di sini guru besar yang hadir. Insya Allah penuh keberkahan dan kebahagiaan. Kemudian juga kepala ITC, nah ini di calon Profesor Dr. Mulyana Abdullah yang sedang di Bogor. Saya juga ngaji di Bogor. Di mana ngaji mah? Pokoknya mah yang di Mekah sedang umroh juga ngaji. Ada berita kepada saya. Subhanallah, masya Allah. Iya di Cibinong itu luar biasa. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan terima kasih dengan segala kegiatan yang selalu mendukung dalam kegiatan kajian ini.
Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan ini di sini ada Pak Profesor Dr. Suwatno MSI juga hadir ya. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI ini termasuk Direktur Purwakarta ini ya, selalu menyebarkan dakwah kita, Direktur Purwakarta, Direktur Cibiru, nah dan direktur-direktur yang lainnya yang semuanya tetap dalam kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini Profesor Dr. Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79. Nah, ini juga hadir termasuk menyebarkan kepada kawan-kawan dari angkatan di Garut katanya SPG ya, dulu kena lulusan dari SPG selalu hadir insyaallah. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik ini Dr. Epiana Hikmanuddin dan para mahasiswa S2 hadir ini dalam kajian ini. Mudah-mudahan yang sedang ujian lancar, yang sudah ujian ilmu manfaat, yang belum masuk juga bisa melaksanakan kegiatan untuk perkuliahan di pedagogik. Kemudian juga ini Pak calon profesor Pak Dr. Mad Ali ini hadir selalu, beliau tidak pernah absen. Semoga lancar segala urusan-urusannya. Dan juga para mahasiswa bahasa Arab di sini saya lihat itu bahasa Arab dari berbagai fakultas ya ikut ngaji. Mudah-mudahan menjadi para mahasiswa yang cerdas, yang bermoral dan berakhlak dan terampil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI ini Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan, selalu hadir. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus ini ada Wadir 2 SPS Uninus Profesor Nana ini hadir selalu ya. Dan juga Dr. Hendi S. Muhtar, para dosen, para mahasiswa dan alumni insya Allah gabung dalam kajian ini. Mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan. Amin, sami-sami. Kemudian juga DKM Masjid Al-Mustafa ini Pak calon doktor Ujang Permana ya dari Majalengka hadir selalu insya Allah dengan kajian ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menambah keberkahan dalam kehidupan sehari-hari yang sedang ditempuhnya. Terima kasih Kiai. Kemudian juga Sivitas Akademika Science School ini banyak sekali ini saya sekolah hadir, santri ya, para orang tua, ustadz, ajengan, mu'alim hadir. Mudah-mudahan menjadi sekolah yang mendapatkan keberkahan dan para santrinya penuh dengan kesalehan sosial, kesalehan akhirat, semuanya mendapatkan keberkahan. Kemudian juga Sivitas Akademika SMPIT Alpaz. Nah ini juga para santri, para ustadz hadir di sini adalah Sivitas SMPIT Alpaz itu binaan Prof. Aan. Mudah-mudahan menjadi sekolah yang dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar Igi Jabar juga hadir. Terima kasih. Insyaallah ya. Kemudian Universitas Jambi. Nah, ini juga hadir. Halo, Ustadz Anwar dari Jambi selalu hadir dengan kawan-kawan para mahasiswa, dosen yang lainnya. Semoga sukses selalu. Kemudian sekarang juga dari Kecamatan Mande Cianjur nih. Mande Cianjur di sini ada Bapak Muhammad Mesa Yayat Hidayatullah, Ibu Lina Herlina, kemudian Ibu Suharmi, Ibu Ratna Komala, Ibu Cucu Suciana, Ibu Nunung Nurhasana, Ibu Reni Nurhayati, Ibu Hartiningsih itu hadir di kajian ini, mudah-mudahan membawa keberkahan. Kemudian juga dari SMK Negeri 1 Cilamaya, Karawang juga hadir di sini. Semoga menjadi sekolah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dengan para guru dan para siswanya. Kemudian juga Dr. Yapandi dari IAIN Kalimantan Barat juga hadir. Terima kasih. Segera jadi profesor insya Allah dengan penuh keberkahan. Bapak Siswanto Dindik Ponorogo, nah juga hadir di sini.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kegiatan sehari-hari selalu dengan penuh keberkahan. Kemudian Ibu Yayu, Inspektorat Kota Bandung juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Aang Solehudin Anwar MPD LPPM Universitas Buana Perjuangan juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Asda II Tasikmalaya, Pak Haji Teddy, halo Haji Teddy Setiadi. Nah, itu selalu hadir di tengah-tengah kesibukan, pokoknya silaturahim, silaturahmi, insya Allah berkah. Kemudian juga Pak Dr. Teddy, nah ini juga dari ITB ya hadir, terima kasih juga ini hadir, dan juga Pak Teddy yang lain di sini saya lihat itu ada banyak Teddy. Mudah-mudahan semuanya yang namanya Pak Teddy selamat dan berkah dalam menjalani kehidupan sehari-hari insya Allah. Kemudian juga di sini ada Universitas Akademika YPIB Majalengka, nah juga hadir, terima kasih para dosen, para mahasiswa. Pak Aditya Warman dan teman-teman BKP SDM OKU, nah juga hadir, terima kasih. SMA Negeri 1 Lawang Malang juga hadir, terima kasih. Kemudian pengurus MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. SMP Negeri 4 Sumedang tidak ketinggalan, selalu hadir. Kemudian SLB Cicendo juga hadir, terima kasih. Para dosen dari Politeknik Bakti Asi Purwakarta hadir, ini termasuk para calon mahasiswa, para mahasiswa S3 Uninus ya, kemudian juga para pimpinan hadir dalam kajian ini insya Allah. Kemudian Ketua Kelas Doktor BPIPRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sriharjo dan kawan-kawan juga hadir, terima kasih ini dalam kajian ini, dalam kesibukan terus ngaji, insya Allah tambah berkah aktivitasnya. Mas Don, halo, selalu sehat ya. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, nah juga hadir, tadi saya lihat. Semoga berkah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sibuknya luar biasa, tapi kajian tetap menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Prof Supari. Kemudian juga Bu Imas Mulyati, pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika ULM juga hadir ini. Ibu Sigit Ruswinarsih. Nah, kemudian Pak Abdul Salam dan Pak Jainuddin selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Dr. Kiai Dr. Kiai Haji Riyad Jamil yang sedang masih sakit, mudah-mudahan segera sembuh, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA. Nah, ini Ibu Hajah Sobariah pimpinannya, yayasan di Cianjur Selatan, di Campaka. Mudah-mudahan menjadi yayasan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keluarga besar Ibu Yoyo Surya Kusuma ya juga hadir, dan anak Incu hadir. Kemudian keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah ini dari Lemur juga hadir, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Dr. Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir sama-sama. Kemudian Bapak Usep Sutarman STI Yamisa Soreang, nah ini selalu hadir. Iya, sama-sama Pak Doktor selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang dan kawan-kawan seangkatan, luar biasa Prof hadir, semoga berkah dan sehat walafiat. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pendidikan dan Karakter Pancasila Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Ahmad Sujai, ini Dr. Ahmad Sujai, terima kasih hadir. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil, ini adalah Dekan FAI dari Unsika Karawang, nah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu, terima kasih. Kemudian juga Bapak Dr. Sutarjo juga dari Unsika hadir, terima kasih. MTS 2 Bandung Barat Ibu Dr. Hajah Yuni juga hadir, terima kasih. Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2
terima kasih hadir dengan para santrinya, dengan para pimpinannya, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Seluruh sivitas akademika UBK, nah juga hadir. Di sini ada Ketua Yayasan Adiguna Kencana M Mulyana, Haji Mulyana. Mudah-mudahan selalu disukseskan segala cita-cita dan urusan-urusannya. Kemudian Rektor Universitas Bakti Kencana, Bapak Dr. Apoteker Entris M. Hakes, Pak Rektor hadir selalu, insya Allah dalam keberkahan. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian WR4 Pak Agus Mi'raj Darajat Eskep Ners MKes juga hadir. Kepala PSDKU Tasikmalaya Pak Asep Mulyana, Eskep Neres MK PhD juga hadir, terima kasih. Kepala PSDKU Serang, Hajah Tri Muji Herwati MMKes juga hadir. Kemudian staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKeb juga hadir. PSDKU Kendal Hajah Pujiati Ningsih, terima kasih. Hajah Imah Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Khawariyah. Semoga menjadi keluarga yang saleh, yang banyak rezeki dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajah Imah Cucu SPD MM, Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir, terima kasih. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu. Dengan doa orang tuanya wafat tadi, mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya dan keluarga selalu menjadi keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek hadir, terima kasih dengan segala kesibukannya, insya Allah membawa keberkahan. Kemudian Bapak Ropik Ali Muhsin Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, terima kasih. Bapak Suka Kepala Balai Guru Penggerak NTB, Ibu Umi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jatim, Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Pita Tresna Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Lestari Balai Guru Penggerak Jatim, Bapak Cucu Sudrajat, Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Mutmainnah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Kemudian juga Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Alpi Lailatin Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Muhammad Nopal Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terima kasih hadir. Bapak Jasman Indrano Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 1 Surabaya, Masya Allah hadir ikut ngaji, insya Allah berkah. Kemudian juga di sini Bapak Andi Jamal Mapire Pemprov Sulawesi Selatan juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Baidillah Riyadi dari Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir. Bu Imas Mulyati Pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Bapak Asdur Pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Yayat Dr. Yayat Sudrajat MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Eka Abdul Hamid Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang Prodi FAI dan Ekonomi Syariah, terima kasih. Kemudian Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir, terima kasih. Bapak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir. Ibu Profesor Sulistiarini dari LPPM Untan juga hadir, terima kasih dengan kawan-kawan, dosen-dosen dan juga semua yang hadir. Kemudian Ibu Siti Khairia Auria
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, semoga lancar segala urusan. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan para jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Bu Lia juga hadir, terima kasih. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok, SMK Nur Kausar Bu Diah dan Bu Dr. Endah Distrik Kabupaten Sukabumi. Nah, itulah hadirin wal hadirat yang kami sebutkan yang masuk ke meja kami, dan yang tidak tersebut sama-sama kebagian berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ya sama-sama Ibu Roro ya, Ibu Raden Roro Martiningsi juga hadir. Terima kasih dengan segala kegiatannya tetap hadir. Hapunten saya keluar duluan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.